Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pemirsa Nuha TV dimanapun Anda berada, bersama saya Muhammad Rahmat Hidayat yang akan menemani Anda selama beberapa saat ke depan menjelang berbuka puasa dalam program Upload, di mana program ini adalah program khusus di bulan Ramadan dari Pondok Pesantren Nurul Ayah 4 untuk masyarakat semuanya. Di dalam program ini kita semua akan berdiskusi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan bulan Ramadan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membawa tema menjelajahi keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, sudah hadir bersama kami guru kita semua, Abi Muhammad Fakri Islami Arif, yang insya Allah muliakan dan disehatkan disehatkan badannya, dilancarkan segala urusannya di dunia maupun di akhirat. Langsung saja kita ke pembahasan pertama, ini menurut Abi apa saja keutamaan berpuasa di bulan Ramadan yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pemirsa Nuha TV dimanapun Anda berada, berkenaan dengan bulan Ramadan, tentunya di situ adalah bulan yang istimewa, bulan yang dipersembahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya umat manusia, terutama terkhususkan yakni kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya adalah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusyiam, telah ditetapkan kepada kalian semuanya, atau telah diwajibkan kepada kalian semuanya, yaitu apa? Asyam, yaitu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana umat-umat terdahulu juga diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa. Jadi puasa itu adalah satu kewajiban yang tidak hanya diwajibkan oleh Allah kepada kita, ya, kepada umat manusia ini, ya, tidak hanya di zaman umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi juga di umat-umat sebelumnya. La'allakum tattaqun, agar supaya kita semuanya ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Berbicara dengan bulan Ramadan, berbicara soal bulan Ramadan, ada banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Jadi man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ini, maka imanan wahtisaban, dengan keimanan dan juga pengharapan kepada Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya dari semua dosa-dosa yang telah lalu. Jadi salah satu faedah atau fadilah keutamaan di bulan Ramadan adalah Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang berpuasa, yaitu dosa-dosa yang telah dia lakukan. Allah gak peduli seberapa banyak dosa yang dilakukan oleh orang tersebut. Selama dia mau berpuasa dengan keimanan dan juga pengharapan, mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disitulah selama itu Allah akan mengampuni dosa hambanya. Akan tetapi yang menjadi permasalahan pada bulan Ramadan, ya, banyak sekali orang-orang yang berpuasa
akan tetapi mereka tidak mendapatkan pahala daripada puasa tersebut. Gitu. Jadi banyak orang-orang yang berpuasa akan tetapi dia nggak mendapatkan pahala puasanya. Sebagaimana disampaikan bahwasanya kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Kam min shaimin, berapa banyak orang-orang yang berpuasa tapi laisa lahu min siyamihi. Jadi berapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi tidak mendapatkan pahala daripada puasanya itu. Kecuali apa? Illal ju' wal 'atash. Kecuali lapar dan juga dahaga saja. Jadi banyak orang-orang yang berpuasa, banyak orang-orang yang menjalankan ibadah puasanya itu, tapi mereka tidak mendapatkan pahala puasa. Yang mereka dapatkan itu hanya apa? Hanya lapar dan dahaga saja. Kenapa? Ya karena banyak hal. Padahal kita mengetahui bahwasanya yang namanya puasa itu adalah secara bahasa al-imsak, menahan. Jauh daripada makna itu, al-imsak di sini adalah menahan. Menahan berbagai macam hal, terutama menahan diri. Ya, menahan diri untuk dari hal-hal yang membatalkan puasa. Di samping itu, menahan untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Menahan agar tidak melakukan kemaksiatan. Nah, akan tetapi kalau orang itu, ya kemudian selama dia berpuasa, lalu dia selama dia berpuasa masih menggunjing orang lain, masih membicarakan orang lain, masih berdusta kepada orang lain, ya melihat hal-hal yang haram, maka dia tidak akan bisa mendapatkan pahalanya puasa. Karena dia tidak imanan dengan tidak berdasarkan dengan keimanannya. Gitu loh. Oleh karena itu, ya, mumpung ini adalah bulan Ramadan, ya, bulan Ramadan, bulan ampunan, bulan yang suci, bulan di mana Allah memberikan banyak sekali rahmatnya. Maka mari bersama-sama kita meningkatkan ibadah kita, terutama di dalam puasa ini. Adalah kewajiban kita untuk menjalankan ibadah puasa. Dan tentunya menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ya, menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kalau kita mengetahui berbagai macam keutamaan-keutamaan yang ada di dalam bulan suci Ramadan, maka sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, ya, yang mana di situ Rasulullah mengatakan, "Lau aimat ummati ma fi Ramadan latamannat anna sanata kulluha Ramadan." Beliau mengatakan, "Lau alimat, andaikan umatku ini mengetahui ma fi Ramadan, segala sesuatu apapun yang ada di dalam bulan suci Ramadan ini, maka latamannat, mereka, maksudnya umatku, umatnya Nabi Muhammad ini akan apa? Akan berandai-andai, akan berharap bahwasanya an-nasanata kulluha Ramadan. Setiap hari itu adalah Ramadan gitu. Saking betapa mulianya bulan suci Ramadan. Ya. Terus ini, Bi, bagaimana kita untuk mengendalikan hawa nafsu di bulan puasa Ramadan? Seperti yang tadi Bifari sampaikan. Ya, untuk mengendalikan hawa nafsu. Ya, sebenarnya dengan cara berpuasa itu adalah salah satu cara untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Karena salah satu hikmah puasa, ya, di dalam puasa itu ada berbagai macam hikmah, baik dari segi syariat ataupun dari segi medis atau kesehatannya atau kedokteran. Itu mempunyai berbagai macam hikmah atau keutamaan. Ya, salah satunya adalah yaitu agar kita ini bisa menahan hawa nafsu. Makanya kalau kita di bulan Ramadan ingin bisa menguasai hawa nafsu kita, ya berpuasa. Ya, berpuasa. Hikmahnya orang yang berpuasa, ya, hikmahnya orang yang berpuasa itu ketika orang tersebut berpuasa, maka yang pertama orang itu berpuasa, maka dia akan merasakan bagaimana rasa laparnya orang-orang yang fakir dan orang-orang yang miskin di luar bulan Ramadan. Jadi orang yang berpuasa itu pastinya dia akan merasa lapar, merasa haus, merasa lapar. Nah, dengan seperti ini, maka orang-orang yang berpuasa ini akan mengetahui bagaimana rasanya kita
orang-orang yang fakir, orang yang miskin, yang mana mereka setiap hari ketika mencari nafkah itu jangankan mencari nafkah, jangankan mencari makan, mencari sesuap nasi aja itu mereka susah. Jangankan satu hari mereka bisa makan, ya kadang mereka satu hari nggak makan sama sekali. Nah, orang yang berpuasa akan merasakan hal-hal yang seperti itu. Jadi bagaimana orang yang berpuasa itu bisa merasakan hal-hal yang apa yang dirasakan oleh orang-orang yang fakir dan orang-orang yang miskin. Maka dari itulah ya salah satu hikmahnya adalah kita bisa mempunyai rasa simpati bagi mereka-mereka yang miskin, yang fakir, yang mana untuk mencari nafkah, mencari sesuap nasi saja itu susah. Mereka akan sangat kesusahan. Gitu. Ya, jadi untuk menahan hawa nafsu tentunya dengan salah satunya adalah dengan cara kita berpuasa. Ya, karena puasa ini adalah bukan sebaik-baiknya, tapi salah satu cara untuk menahan hawa nafsu. Di samping itu juga tentunya kita diisyaratkan atau dianjurkan untuk selalu memohon kepada Allah. Agar supaya apa? Allah ini bisa membantu kita untuk bisa menahan hawa nafsu. Ya. Dan tentunya yang paling penting lagi adalah keinginan di dalam hati untuk mengontrol hawa nafsu kita, menahan hawa nafsu kita. Keinginan di dalam hati. Selama diri kita ini tidak ada keinginan untuk menguasai hawa nafsu, maka selama itulah Allah tidak akan mau membantu orang tersebut untuk menahan hawa nafsunya. Seperti itu. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, telah disampaikan oleh guru kita semua, Fahri, mengenai keutamaan puasa di bulan Ramadan yang disebutkan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, yang terakhir yang harus disampaikan, menurut Abi, apa saja amalan-amalan yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan pahala berpuasa di bulan Ramadan? Baik, sebenarnya amalan-amalan yang bisa kita lakukan di luar bulan Ramadan itu juga bisa kita lakukan selama di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan itu setiap amal kebaikan yang dilakukan, amal yang soleh itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Bahkan dikatakan bisa ba'ina. 70 kali lipat. Banyak hal-hal, terutama di sini adalah yang pertama, pastinya amalan-amalan di situ adalah amalan-amalan ibadah-ibadah yang sunnah. Seperti contoh, menjalankan sholat tarawih. Nah, sholat tarawih disambung dengan sholat witir misalkan. Nah, atau sholat tarawih terlebih dahulu, kemudian nanti menjelang sahur, sholat malam, sholat tahajud, atau sholat malam yang lain disambung dengan sholat witir. Nah, itu bisa. Ya, jadi di malam ya kita sholat tarawih, ya kemudian bisa langsung disambung dengan sholat witir. Kemudian bisa diputus dulu sholat tarawih dulu, kemudian nanti bisa menjelang sahur, kemudian bisa dilaksanakan sholat malam, ya sholat tahajud atau sholat hajat dan yang lain sebagainya, lalu disambung dengan sholat witir. Nah, ada lagi yang paling penting, yaitu adalah apa? Yaitu membaca Al-Quran. Ya, karena bulan Ramadan ini dikatakan bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran. Bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, Allah menurunkan Al-Quran itu di bulan Ramadan. Gitu, di bulan Ramadan. Oleh karena itu, ya hendaknya kalau kita ini sudah mengetahui bahwa bulan Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran, bulan Al-Quran tentunya apa? Tentunya ya kita memperbanyak dong membaca Al-Quran. Ya, masa kita satu bulan ini nggak bisa menghatamkan? Paling tidak kita bisa hatam 1 kali di dalam selama 1 bulan Ramadan itu. Ya, kita luangkan waktu untuk membaca Al-Quran, luangkan waktu untuk tadarus Al-Quran dan lain sebagainya, agar supaya ya minimal kita bisa hatam 1 kali. Ya, karena kalau kita tidak bisa menghatamkan Al-Quran, ya kita termasuk orang-orang yang rugi. Ya, kita termasuk orang-orang yang rugi. Oleh karena itu, selama di bulan Ramadan ini, ya, mari kita bersama-sama untuk meningkatkan
keimanan kita, ya terutama dalam hal membaca Al-Qur'an. Ya. Ada lagi di dalam bulan suci Ramadan, ya, ada satu malam khusus yang kita tahu, yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar adalah malam di mana lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, di sini andaikan kita ini membaca Al-Quran di malam Lailatul Qadar, satu huruf saja, itu sama dengan kita membaca selama 1000 bulan, 1000 bulan non-stop, nggak berhenti. Misalkan Alif Lam Mim. Nah, kita baca di malam Lailatul Qadar. Maka sama halnya kita membaca itu sampai 1000 bulan, ya 1000 bulan tanpa putus sama sekali. Lalu kapan datangnya malam Lailatul Qadar? Banyak. Kita tidak mengetahui kapan datangnya Lailatul Qadar. Akan tetapi para ulama memberikan gambaran-gambaran di mana datangnya malam Lailatul Qadar. Ya. Ada yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu adalah malam ganjil. Ya, malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ada yang mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu adalah di malam-malam yang lain. Intinya selalu bulan. Ada yang mengatakan berbagai macam hal. Tapi di situ ada tanda-tanda di mana malam Lailatul Qadar, di mana malam itu terasa sunyi, terasa tenang, ya, terasa nyaman. Nah, beberapa tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Tapi terlepas daripada itu semuanya, terlepas daripada kapan datangnya malam Lailatul Qadar, ya. Jadi intinya adalah kita semuanya disyariatkan untuk meningkatkan ibadah selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan, ya. Kita tidak perlu fokus di satu malam saja. Ya, kita tidak perlu fokus di satu malam saja. Kita buru semua malam. Ya, pasti kalau kita semua malam itu sudah kita perbanyak tingkatkan ibadah kita di setiap malam di bulan Ramadan, pasti salah satu malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Gitu loh. Jadi tidak hanya terfokuskan pada satu hari, enggak, tapi setiap hari kita berburu malam Lailatul Qadar. Ya, karena kita kan tidak tahu kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi. Ya, jadi seperti itu. Baik, pemirsa, dimanapun Anda berada, telah saya pembahasan yang tadi Ustadz Ripari sampaikan. Mungkin untuk kali ini sampai di sini episode kali ini. Terima kasih kepada pihak yang telah bekerja sama bersama kami, dan terima kasih kepada Abi Fahri dan segenap rekan kerja. Dan jangan lupa like, subscribe, comment, and share channel Nuha TV. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.